kota terdapat sebuah negeri kecil yang sangat indah bernama Rimba Hijau. Negeri itu penuh dengan pepohonan tinggi, sungai yang jernih, dan burung-burung yang selalu bernyanyi di setiap pagi. Penduduk negeri itu hidup rukun, saling membantu dan bersyukur kepada Tuhan atas karunia alam yang mereka miliki. Dengarkan ya. Di negeri itu tinggal seekor anak rusa bernama Rimba. Siapa namanya? Rimba. Rimba ramah, pintar, dan selalu ingin tahu banyak hal. Namun, ia punya satu kebiasaan jelek. Ya, dengarkan ya. Ia sering terlambat dan mudah menunda pekerjaan. Dengarkan ya. Nah, ini Ibu Rimba, ini Ibunya Rimba, ini anaknya Rimba. Anaknya namanya Rimba. Pada suatu pagi, ketika matahari baru mengintip dari balik bukit, Rimba dibangunkan oleh ibunya. Katanya ibunya Rimba, "Rimba, bangun. Hari ini ada perayaan pelangi budaya. Kita harus bersiap lebih awal." Katanya ibunya Tapi, ya, dengarkan ya. Tapi Rimba berguling lagi, tidak mau bangun. Kata Rimba, "Sebentar lagi, Bu. Rimba masih ngantuk." Iya. Karena terus menunda-nunda, akhirnya Rimba bangun terlambat. Ia terburu-buru memakai hiasan tradisional yang harusnya dipakai dengan rapi dan penuh hormat. Jadinya banyak hiasan yang rusak dan ia tampak berantakan. Ya, ketika sampai di tempat perayaan berlangsung, hewan-hewan lain sudah siap. Ada burung merak, ada kura-kura, ada kelinci yang membawa bunga mekar. Coba Bunda tanya dulu, ini hewan apa? Merak. Kalau yang ini? Loh, ini? Rusa. Tadi namanya siapa rusanya? Rimba. Kemudian ini ada? Kelinci. Ada juga kura-kura. Lanjut apa tidak? Lanjut. Nah, kemudian rusa bertemu dengan merak. Katanya merak, "Rimba, kau terlambat lagi." Kata burung merak sambil menggelengkan kepala. Is. Ya. Kemudian Rimba menunduk malu. Ia merasa tidak enak, namun berjanji dalam hatinya untuk tetap mengikuti acara dengan baik. Nah, tak lama kemudian ketua hutan datang. Ia adalah gajah besar yang bijaksana. Ya, jadi gajah ini adalah seorang ketua hutan. Katanya si gajah, "Hari ini kita akan merayakan keberagaman budaya dan
hiasan panggungnya roboh. Bagaimana perayaannya nanti? Katanya si kelinci. Beberapa hewan mulai panik dan berlarian. Rimba melihat suasana kacau itu. Dalam hati ia berkata, ini saatnya aku bertanggung jawab dan membantu teman-temanku. Jadi si Rimba ini merasa bersalah karena tadi dia sudah terlambat. Karena si Rimba merasa bersalah sudah terlambat, jadi Rimba punya keinginan untuk membantu panggungnya yang sudah roboh. Itu sudah hujan. Iya, dia sudah hujan, panggungnya sudah mulai roboh. Tanpa pikir panjang, Rimba berlari mendekati panggung. Ia menggunakan tanduk kecilnya untuk menopang tiang bambu yang hampir ambruk. Teman-teman, tolong bantu aku memegang sisi lainnya, katanya si Rimba. Mendengar seruan itu, hewan-hewan lain segera datang. Ada yang mengikat tali, ada yang memungut hiasan yang jatuh, ada pula yang mengatur kembali bunga-bunga yang berserakan. Mereka bekerja sama dan tidak memikirkan diri sendiri. Nah, karena tidak memikirkan diri sendiri, semuanya bergotong royong dan bekerja sama. Akhirnya panggungnya jadi lagi. Melihat keberanian dan inisiatif si Rimba, ketua hutan tersenyum bangga. Jadi ketua hutannya tadi siapa ketua hutan? Gajahnya itu merasa bangga sama si Rimba. Setelah badai reda, perlahan matahari muncul. Lalu sesuatu yang sangat indah tampak di langit. Ya. Pelangi besar dan cerah membentang di atas negeri rimba hijau. Semua hewan tersenyum terpesona. Tetua hutan berkata, lihatlah, Tuhan memberi kita pelangi sebagai tanda bahwa kerjasama, ketekunan, dan keberanian selalu membawa keindahan. Ketua hutan menoleh ke Rimba dan berkata, hari ini Rimba sudah menunjukkan tanggung jawab dan keberanian. Kau sudah berbuat baik kepada sesama dan kepada alam. Terus katanya si Rimba, terima kasih. Dan Rimba janji tidak akan mengulang lagi. Rimba ingin menjaga negeri dan budaya kita supaya menjadi lebih baik. Nah, perayaan pun dilanjutkan. Hewan-hewan menari, menyanyi, dan menceritakan kisah turun-temurun tentang cinta tanah air dan budaya alam. Kemudian sore itu Rimba menyadari suatu hal penting, dan sejak hari itu Rimba dikenal sebagai rusa kecil yang disiplin, berani, dan paling peduli kepada alam yang hijau. Terus Rimba berkata di dalam hatinya, menjadi baik bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama orang lain. Nah, anak-anak, sebelum Bunda bacakan yang ini, anak-anak bisa memberi pesan tidak? Apa kira-kira tadi yang sudah Bunda ceritakan? Reza duduk. Tadi si Rimbanya terlambat.
membuat kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Tanggung jawab dan keberanian membawa kebaikan. Peduli sesama dan lingkungan adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Budaya dan alam adalah warisan berharga yang harus dijaga. Kerjasama membuat masalah berat menjadi ringan. Iya, coba tadi kalau si Rimba mengerjakan panggungnya itu sendirian, berat apa tidak kira-kira? Soalnya itu rumah. Rimba,